pujian ini Tuhan menjadi isi hati kami semua yang hadir pagi ini, supaya kami sadar bahwa hidup ini adalah sementara Tuhan. Hidup ini seperti kemuliaan rumput Tuhan, sebentar ada dan sebentar lagi sudah tiada Tuhan. Tolong umat-Mu Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan kehidupannya, untuk tidak ada seorang pun yang terlambat untuk bertobat Tuhan Yesus. Pulihkan setiap hati Tuhan. Pulihkan anak-anak muda, pulihkan anak-anak kecil, dewasa, orang tua, supaya Tuhan kami tidak membawa beban masa lalu yang tidak diselesaikan, supaya kami tidak datang kepada Tuhan tetapi tetap membawa belenggu-belenggu itu dan tidak mau dilepaskan. Roh Kudus, bekerjalah di dalam setiap hati kami pada saat ini. Segarkanlah jiwa dari umat-Mu Tuhan pada saat ini, oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan, oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan. Celikkanlah mata rohani kami, celikkanlah pendengaran, bukakanlah pendengaran kami, jamalah hati kami. Kami mau rubuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kami hancurkan siasat manusia, kegelapan, intimidasi setan, roh-roh jahat yang membuat kami tidak fokus, tidak melekat kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus, kami mau menikmati firman-Mu saat ini. Kami mau duduk diam disegarkan oleh kuasa firman-Mu. Turunlah belas kasihan-Mu atas kami Tuhan. Jamalah setiap orang pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Hari ini kita ada di minggu yang kedua ya, dari bulan Mei. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan, perlindungan, anugerah, penghiburan yang daripada Tuhan. Hari ini saya ingin mengupas satu firman Tuhan lanjutan dari kitab Wahyu, di dalam Wahyu pasal 2. Kalau minggu yang lalu saya menceritakan tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada jemaat yang ada di mana saudara? Di mana? Di Smyrna ya. Di dalam jemaat yang di Efesus dikatakan apa? Kamu telah meninggalkan kasih-Mu mula-mula. Kalau kita meninggalkan kasih mula-mula, maka kita tidak akan terangkat. Kita menjadi jemaat yang akan tertinggal, saudara. Dan kepada jemaat yang ada di Smyrna, Tuhan Yesus berkata apa saudara? Tuhan Yesus katakan, jangan kamu takut untuk apa yang harus kamu derita. Apa yang sedang kita alami di dalam masa pandemi ini, apa yang kita alami mungkin di dalam pergumulan persoalanmu,
Tuhan Yesus kepada jemaat Smyrna katakan, jangan kamu takut untuk apapun yang engkau derita, tetapi engkau harus setia sampai akhir hidupmu. Dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam sakit penyakit, dalam tantangan apapun, saudara, kita membutuhkan ketekunan. Kita membekukan kesetiaan. Amin, saudara. Karena orang yang tidak setia yang akan meninggalkan Tuhan. Orang yang tidak setia doa, baca firman, ibadah. Orang yang tidak, rohnya tidak menyala-nyala. Ingat minggu lalu, ketika engkau rohmu tidak menyala-nyala, itu yang menyatakan engkau tidak siap menyambut mempelai Tuhan. Rohmu yang menyala-nyala itu akan bisa terbunuh, akan bisa habis minyaknya dengan kebodohan-kebodohan yang tanpa sadar engkau lakukan. Dengan menyimpan amarah, dengan menyimpan kebencian, dengan menyimpan sakit hati, dengan tidak mau mengabaikan. Karena dikatakan orang yang mengabaikan cemooh adalah orang yang bijak, tetapi orang yang menyimpan kemarahan, kepahitan adalah orang yang bodoh. Dan kebodohan-kebodohan yang lain, yaitu kebodohan ketika kita tidak mau ditegur oleh firman Allah, ketika kita menolak Injil kerajaan surga, dan banyak lagi. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan, jadilah orang yang bijaksana. Ingatlah saudara, kalau hari ini semalam saya melihat bahwa orang Israel pada saat ini sedang melempar Masjid Al-Aqsa. Firman Tuhan bilang, kalau engkau ingin tahu percepatan kedatangan Tuhan, lihat kondisi dunia, saudara. Apakah pada saat ini engkau masih lagi tidur lagi dalam imanmu, tidur lagi dalam rohanimu, tidak lagi berbuat apa-apa, lalai dalam pekerjaan Tuhan? Saudara, dengar firman Tuhan hari ini. Jangan terlambat, saudara. Jangan terlambat, saudara. Jangan sia-sia engkau telah ikut Yesus dari kecil sampai dengan pada saat ini, tetapi karena hanya satu batu kerikil, atau karena ada satu hal, engkau jadi tertinggal dan tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar kepada jemaat yang ketiga, yaitu jemaat di Pergamus, ya saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama baca ini, Wahyu pasal 2, mulai dari ayat yang ke-12. Kita bangkit berdiri yang kepada jemaat di Pergamus. Jadi hari ini dalam ibadah 1 dan 2, topik saya memperdalam kepada jemaat yang di Pergamus. Pada hari ini pembukaannya, siapnya nanti adalah bagaimana 5 langkah kita untuk keluar dari sikap yang Tuhan tidak kehendaki di Pergamus ini. Mari kita akan baca sama-sama 1, 2, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, ini adalah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang mengadut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. 15. Demikian juga padamu, orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya ditulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh orang yang menerimanya. Shalom, silakan duduk saudara. Hari ini tema saya adalah It's okay but not to be okay. Ini bagi yang suka nonton drama Korea. Saya nggak suka nonton, tapi anak saya bilang kok mirip mama. Nggak tahu. Judulnya It's okay but not to be okay. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, jemaat Pergamus, ada pujian yang Tuhan berikan kepada mereka.
Di situ Tuhan katakan apa saudara? Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di tempat tahta iblis. Waduh saudara, ya. Tuhan berkata, aku tahu di mana engkau berdiam. Itu juga berbicara apa saudaraku? Bahwa di mana engkau berdiam, suka nongkrong, nongki. Tuhan lihat loh. Di mana engkau suka bergaul, engkau menghabiskan waktumu di warnet kah, ya, di tempat dugem kah, di tempat kumpulan narkoba kah, di tempat kumpulan pencemooh kah. Tuhan bilang, aku tahu di mana engkau berdiam. Dan ini Tuhan katakan kepada jemaat di Pergamus, yaitu, aku tahu di mana engkau berdiam, yaitu di tempat tahta iblis. Saudara, Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, di dalam kumpulan orang fasik, tapi berbahagialah orang yang merenungkan firman Allah. Saudara yang terkasih, kalau kita ingin menjadi jemaat yang siap diangkat oleh Tuhan, yang siap menyongsong mempelai Tuhan, dengar ini, perhatikan di mana engkau selalu nongki. Ini bahasa anak muda. Nongkrong, saudara. Menghabiskan waktu. Lebih banyak di mana? Diam di kaki Tuhan, atau sibuk dengan gosip, sibuk dengan membicarakan orang lain. Apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau katakan, apa yang engkau diami, Tuhan bilang, aku tahu di mana engkau berdiam. Mazmur 139 berkata, saudara, Daud berkata, Tuhan, kemanakah aku dapat menjauhi roh-Mu? Kalau aku duduk, engkau tahu apa yang aku pikir. Saudara yang duduk saat ini di ibadat, Tuhan tahu kemana pikiranmu. Bisa saja matamu ke sini, tapi pikiranmu, jam berapa? Cepatlah Bu, cepatlah, abang mau datang. Ya kan? Nah, ya. Daud bilang, waktu aku berjalan Tuhan pun tahu. Waktu aku tidur Tuhan pun tahu apa yang kita renungkan sepanjang hari. Kalau Tuhan tahu, di dalam mulai dari Wahyu pasal yang kedua, di dalam jemaat Efesus, jemaat di Smyrna, Tuhan bilang, aku tahu di mana pekerjaanmu, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Kalau gitu, kalau Tuhan tahu, kenapa kita sering tutup diri untuk tidak mengizinkan Tuhan menjamah hidupmu, untuk memulihkan hidupmu? Kenapa kita masih seperti Adam dan Hawa, sembunyi? Ketika Tuhan Yesus datang, Adam, di manakah engkau? Adam tidak lari datang tersungkur kepada Tuhan, tapi dia lari sembunyi. Saudara, kalau kita lari sembunyi, tidak akan ada masalah. Maksudnya tidak akan ada pemecahan masalah. Lihat Adam dan Hawa, ketika dia tidak datang kepada Tuhan, apa yang terjadi? Lihat keturunannya, saudara. Akhirnya dosa itu mengikut, saudara. Dia tidak mau dipulihkan oleh Tuhan, dia tidak mau diselesaikan oleh Tuhan. Lihat keturunannya. Selesai itu nanti bab yang berikutnya, ya. Dikatakan Kain membunuh Habel. Dosa yang tidak diselesaikan, dosa masa lalu, dosa keseharian kita, kedagingan kita, yang kita tutupi dan kita tidak mau selesaikan. Padahal Tuhan bilang, mari padaku, hai kamu yang beban berat dan bertanggungan berat, yang letih lesu. Tapi kita lari, saudara. Dosa itu akan mengikut terus kemanapun engkau pergi, dan itu akan menyesakkan kita sendiri. Capek, saudara. Saya pengen tanya, orang yang lari capek apa enggak? Ya? Capek, betul? Capek, saudara, lari. Bagus, datanglah pada Tuhan. Jangan sering dalam kasus konseling yang saya jumpai, saudara, sampai nanti setelah selesai semua, habis harta benda, habis semuanya, baru datang kepada Tuhan. Padahal seandainya dia datang cepat-cepat, itu tidak akan terjadi.
Tapi seringkali iblis akan membujuk manusia untuk menunda bertobat, menunda datang kepada Tuhan, menunda percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan bilang, aku tahu di mana engkau berdiam. Hari ini saudara, di mana kita berdiam itu menunjukkan kualitas hidupmu. Di mana engkau bergaul itu menunjukkan siapa kamu ke depan. Kalau engkau selalu berdiam dengan orang-orang yang malas, lama-lama engkau pun walaupun rajin lama-lama malas. Kalau engkau suka berdiam dengan orang yang suka dunia gemerlapan, lama-lama engkau pun akan suka dunia gemerlapan. Kalau engkau bergaul dengan orang yang suka merokok, engkau pun lama-lama akan merokok, saudara. Yang minum-minuman juga seperti itu. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang tidak suka ibadah, lama-lama rohmu, api itu akan padam, saudara. Itulah yang disebut minggu lalu dalam khotbah saya, kebodohan-kebodohan tersebut. Nah, saudara, kita akan lihat. Saya membaginya ada dua tentang jemaat Pergamus ini. Tuhan bilang, yaitu jemaat Pergamus berdiam. Di dalam bahasa asli tulisannya ini, ketika saya pelajari, namanya itu adalah kataikeo. Kataikeo itu berkata diam permanen. Dia menikmati lingkungan itu. Dia betah di situ. Saudara betah di mana? Betah, ya, ska. Ska, kuda jalan, benteng jalan. Di mana engkau suka betah, saudara? Di kedai minuman? Atau di rumah Tuhan? Atau di mana, saudara? Itu yang dikatakan, aku tahu kamu berdiam. Dia maksudnya permanen. Dan dikatakan di tahta iblis. Tapi Tuhan melihat ini apa? Dia bilang, tapi aku melihat kau tidak menyangkal namaku. Nah, ini ya saudara. Kenapa dikatakan bahwa jemaat Pergamus itu tinggal di tahta iblis? Kalau kita lihat sejarahnya, tempat tinggal keberadaan gereja ini, saudara, gereja ini ada di Turki. Seluruh jemaat yang ada di Alkitab itu, yang 7 jemaat yang di Wahyu ada di Turki. Ya, saudara akan bisa melihat puing-puingnya di sana. Jadi apa yang ditulis di Alkitab itu nyata, bukan cerita dongeng. Ya, bisa dibuktikan secara sejarah dan semua digenapi. Dan di situ dikatakan karena jemaat Pergamus itu dikelilingi dengan 4 pusat penyembahan berhala kekaisaran Roma. Dan ada 4 aliran pemujaan berhala. Mereka terpengaruh dengan ajaran Yunani, yaitu dewa Zeus, dewa-dewanya Zeus, kemudian dewa Dionysius, Asklepius, dan dewa Athena, saudara. Nanti kita akan lihat di antara semuanya itu yang lebih menonjol adalah Asklepius, yaitu apa, saudara? Dewa kesembuhan. Nah, saudara lihat sekeliling gereja itu, kalau 4 penjuru, 4 pusat penyembahan berhala, berarti saudara, saya melihat itu dari 4 arah mata angin, utara, timur, barat, selatan. Tetapi yang luar biasa, Tuhan memuji, bagus engkau tidak menyangkal aku. Di dalam kondisi di mana semua orang tidak menyembah Tuhan tapi menyembah berhala, engkau masih tidak menyangkal aku. Bagus, Tuhan bilang. Tetapi saudara, kita lihat selanjutnya, saudara. Tetapi aku melihat di antaramu, ya, ada yang terpengaruh ikut kepada ajaran Bileam dan Nikolaus, saudara. Apa itu ajaran Bileam, saudara? Kalau kita lihat, Bileam adalah berbicara. Dia adalah seorang nabi, saudara. Nabi loh, saudara, ya. Tetapi ketika akan dia berjumpa dengan namanya Raja Balak pada waktu itu, Raja Balak tahu bahwa kekuatan orang Israel adalah di dalam nama Yesus. Raja Balak tahu karena Tuhan sudah bicara kepada Abraham. Dia katakan, kamu adalah bangsa
bangsa yang diberkati. Barang siapa memberkati engkau akan diberkati. Barang siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki. Makanya bangsa Indonesia jangan kutuki bangsa Israel, supaya Indonesia jangan terkutuk. Itu pasti akan digenapi, saudara. Makanya Balak bilang ini kepada Bileam, oke Bileam, ayo, nih uang nih ku kasih samamu. Kamu tugasnya gampang aja, kutuki aja orang itu. Karena saudara, kutuk itu akan terjadi kalau dari atas ke bawah, saudara. Jadi hati-hati orang tua ngomong ke anak. Ya, dikatakan di situ. Nah, sampai 2 kali dia belum mau sekali, masih pura-pura tapi hatinya bergumul. Terus yang kedua kali makin diperbanyak, giliran uang makin diperbanyak, pergi dia, saudara. Nah, ini saya akan lebih bahas lebih dalam nanti di sesi kedua, ibadah kedua. Tapi hari ini saudara kita mau belajar, yaitu apa? Ajaran Bileam berbicara tentang kompromi terhadap nilai-nilai penyembahan berhala dan juga mamon. Mamon, uang, saudara. Dan ketika orang terlibat yang namanya tanpa sadar penyembahan berhala dan mamon, maka di situ dikatakan mulai melonggarkan nilai-nilai firman Allah. Sedikit demi sedikit akan membawa orang itu akan apa, saudara? Tersesat. Karena firman Tuhan bilang apa? Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kita perlu uang, tapi jangan uang mengatur kita. Jangan katakan uang do mengatur negarawan. Tidak. Amin, saudara. Kitalah anak-anak Tuhan yang mengatur uang itu. Betul nggak, saudara? Ya. Tetapi gereja ini ditegur, saudara. Kamu terlibat yang namanya penyembahan berhala dan masalah mamon. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, Alkitab banyak menuliskan tentang masalah keuangan. Alkitab mengajari kita bagaimana kita mencukupkan diri kita dengan gaji kita. Alkitab mengajarkan banyak hal supaya kita mempergunakan uang kita dengan benar. Alkitab mengajarkan banyak hal, perumpamaan-perumpamaan dan kisah yang nyata. Bahwa akhirnya saudara ingat ada seorang muda yang kaya datang kepada Yesus. Dia katakan, aku sudah menuruti semua perintah Tuhan. Hebat ya, saudara. Kalau kita lihat Israel itu 613 loh Taurat yang harus dia lakukan. Tapi dia bilang, itu luar biasa. Aku telah melakukan sejak muda. Tapi Tuhan bilang apa? Anak muda, satu hal lagi nih. Tuhan bilang apa? Jualah hartamu, berikan kepada orang miskin. Karena hatinya melekat kepada mamon, dia sedih dan meninggalkan Yesus. Banyak orang jika tidak dilepaskan dalam dua ini, penyembahan berhala, penyembahan kepada mamon, saudara akan tertinggal. Doamu pun tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ibadahmu pun tidak akan bisa sungguh-sungguh. Komitmenmu, pelayananmu tidak akan bisa sungguh-sungguh. Tidak akan bisa murni dalam pelayanan. Dan sering sekali gereja-gereja akan menjadi rusak karena hal ini, saudara. Penyembahan berhala, mungkin saudara mengatakan, aku tidak ada patung lagi di rumah, Bu. Tapi gadget itu, bisakah itu akan membuat jadi berhalamu? Instagram, Facebook, apalagi? Twitter, apalagi? Apa yang pagi-pagi kamu cari? Sampai game online, saudara. Judinya sekarang pakai game online loh, saudara. Apa berhala modernmu? Firman Tuhan bilang, kalau kita degil, itu juga sama dengan penyembahan berhala. Orang yang degil, tidak mau dinasehati, menganggap dirinya benar. Firman Tuhan dalam 1 Samuel dikatakan apa? Itu sama dia menyembah dirinya sendiri. Dia menjadi tuannya. Nah,
Saudara, kita lihat slide berikut. Kompromi, inilah yang saya sebutkan, it's okay but not to be okay. Ngerti ya saudara ya? Kami tahu, saya tahu, itu firman Tuhan. Yes, aku tahu, tapi aku menolak untuk oke. Ngerti saudara? Ya, aku tahu Tuhan bilang supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tuhan bilang apa? Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku selama? Halo? 1 jam. Sudah tahu? Ya, sudah tahu. Betul Tuhan. Saya pernah konseling. Iya Bu, aku tahu apa yang Ibu bilang semua. Firman Tuhan itu aku tahu. Tapi dia not to be okay. Dia tidak mau melakukan. Saudara, di dalam Matius 7 dikatakan kalau kita hanya is okay, iblis pun tahu firman Tuhan. Saudara pernah baca? Iblis pun percaya kepada Yesus. Dia tahu bahwa dia akan dihakimi. Dia tahu raja di atas segala raja. Dia tahu akhirnya. Tapi dia nggak bertobat. Kalau dia bertobat, dia nggak jadi setan. Tapi kita, saudara, masih ada kesempatan selama masih hidup. Karena Roh Allah akan terus ingatkan saudara, untuk engkau jangan is okay but not to be okay. Tetapi is okay and okay. Sama-sama, is okay and okay. Come on. It's okay and okay. Bilang kiri kanan, is okay and okay. Amin, saudara. Ya, artinya saudara, jangan kita hanya tahu nilai kebenaran firman Allah, tetapi tidak tegas berkata tidak untuk tipuan dosa. Kita memperlonggar ketaatan terhadap nilai-nilai firman Allah, saudara. Kalau kita lihat slide berikut, anak sekolah minggu ada lagunya. Apa namanya? Berani tampil beda. Ya kan, apa itu Kak Sen depannya lagunya? Maksudnya apa, saudara? Maksudnya, kalau engkau mengatakan pengikut Kristus, seharusnya kuatlah hatimu untuk mempunyai nilai-nilai kebenaran firman Allah yang adalah firman-Nya Tuhan. Kalau engkau menyebut dia Bapa kami yang di surga, tunjukkanlah bahwa engkau benar-benar anak Bapa di surga. Itulah yang maksudnya kita is okay and okay, bukan it's okay but not to be okay. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15. Ketika kita kompromi dengan nilai-nilai dunia, berarti kita mengasihi dunia dengan seisinya. Ayat itu berkata, maka kita tidak akan punya kasih Bapa. Kita nggak bisa ada di dunia kemudian ada di Tuhan, nggak bisa. Tuhannya beda, saudara. Ayo kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15. Come on. Oke, 1, 2 ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak akan ada di dalam. Sangat sederhana, seperti tadi dikatakan. Di mana kamu berdiam? Kalau dia dalam 24 jam, 10 jam atau 12 jam atau 13 jam atau 15 jam ada di dalam tongkrongan yang orang-orang yang tidak benar, mana mungkin dia akan pulang ke rumah untuk berdoa? Karena sudah capek, itu sederhana saja. Dan kemudian di dalam nongkrongannya itu dia sudah mendapatkan asupan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman Allah. Di tempat kedai-kedai tua tidak mungkin dibahas tentang kedatangan Tuhan. Tidak mungkin dibahas memilih jodoh yang benar, yang takut akan Tuhan. Tapi dia bilang, apa? Gak mau dia, ada cara lain, gampang. Pakai susu, pakai apa, pelet. Makanya dikatakan kalau engkau mengasihi dunia
nggak mungkin. Amin, saudara. Makanya saudara, ini yang Tuhan tegur kepada jemaat di Pergamus. Kalau engkau tidak mengasihi istrimu atau suamimu, engkau pasti sedang mengasihi yang lain. Pil dan will. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau sedang mengasihi dunia. Itu aja, saudara. Kalau engkau nggak melayani Tuhan, engkau sedang melayani dunia. Dunia itu siapa? Kawan-kawan kita, kesenangan kita, hobi kita. Itu, saudara. Ada yang mengatakan, tunjukkan siapa kawanmu, maka aku akan bisa prediksi berapa tahun ke depan kamu jadi apa. Amin, saudara. Nah, kita akan lihat ya, kenapa jemaat Pergamus Tuhan bilang kamu harus bertobat. Tadi dikatakan ya, Tuhan bilang kamu harus bertobat. Kenapa? Kita lihat. Nah, kompromi itu adalah menunjukkan kita tidak teguh melakukan akan nilai-nilai kebenaran firman Allah. Walaupun engkau secara tidak menyangkal Yesus, seperti tadi ya, dia nggak nyangkal Yesus kan? Tapi hidupnya sedikit lagi seperti gambar itu. Salib memang ada, tapi di belakang. Gambar itu saya lihat, saudara, ya kan? Salib bukan di depan, makanya asik kalah terus dalam peperangan rohani karena tidak diizinkan Tuhan di depannya. Kompromi menunjukkan yang pertama, tidak teguh melakukan firman Allah. Sehingga kalau kita tidak teguh melakukan akan nilai-nilai kebenaran firman Allah, Matius 21:21 dikatakan tidak akan ada mujizat. Jadi kalau engkau melihat kenapa doamu tidak dijawab, tanya, apakah aku ada kompromi untuk daerah ini, penyembah berhala dan mamon, atau kompromi dengan nilai-nilai dunia. Kita baca Matius 21:21. Ya, 1-2 ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berkata, apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan. Saudara, engkau tidak akan punya kuasa untuk mengatakan, hai, pikiran jahat ini, pikiran najis ini pergi. Kenapa? Karena kamu setiap hari dalam lingkungan yang dikasih terus asupan pikiran porno, pikiran negatif. Gak mungkin kau punya kuasa untuk mengatakan itu. Nah, kita lihat yang berikut di dalam kitab Yakobus juga dikatakan, Yakobus 1:6-8, doa tidak akan dijawab. Dan orang yang kompromi itu, yang tidak melakukan kebenaran firman Allah, itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak akan pernah mendapat damai sejahtera. Kenapa? Karena Roh Kudus akan terus ingatkan. Tapi di satu sisi, gimana ya aku menenggang kawannya? Gak tenang dia, saudara. Sehingga mengambil keputusan juga salah. Ayo kita baca Yakobus 1:6-8. Ya, yuk kita baca. Tolong tampilkan. Ya, 1-2 ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombak-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati, orang yang kompromi tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang kompromi, dia tidak akan teguh melakukan nilai-nilai kebenaran firman Allah. Gimana ya? Katanya kalau kamu sayang, tapi firman Tuhan bilang jaga kekudusan. Itu kompromi namanya. Tapi kalau engkau tidak kompromi, maka engkau akan berkata, sorry bang ya, nantilah.
Ada waktunya. Atau engkau akan bisa langsung putuskan. Kenapa? Laki-laki yang sungguh-sungguh adalah tidak akan meminta sebelum waktunya. Dia akan menjaga kekudusan calon mempelainya. Saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita lihat yang berikut adalah kenapa saudara tidak teguh. Orang yang tidak teguh, orang yang kompromi, itu yang saya sebut dalam hidupnya yes dan no. Tapi saudara, hidup kita ini tidak bisa yes sekaligus no. Bisa? Gak bisa. Gak bisa sekaligus yes dan sekaligus no. Dan saudara tahu kalau engkau kompromi, dikatakan itu adalah dari rohnya si jahat. Berarti dari siapa? Iblis akan membuat engkau sepertinya tetap dalam gereja, sepertinya tetap melayani Tuhan, tetapi engkau mulai mendua hati. Tapi engkau tetap memelihara juga nilai-nilai dunia. Melayani jinah jalan terus, rokok jalan terus, perselingkuhan jalan terus. Di sini nggak ada, bertobat semua. Dibaptis dalam nama Yesus. Amin, saudara. Yang belum dibaptis, baptis saudara. Jangan telat ya, saudara. Mari kita baca Matius 5 ayat 37. Sama dengan saudara, kalau kita kan di YouTube nih, kalau engkau sedang menekan tombol like, dislike gak mungkin engkau buat. Betul gak, Jeb? Tapi kalau engkau pencet dislike, like tidak akan terkumpul di situ. Halo? Yes? Ngerti ya maksudnya ya? Yuk kita baca Matius 5 ayat 37. 1, 2 ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari. Jadi kalau yes no berasal dari. Sama-sama dikatakan. Jika ya, katakan tidak. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu dari si jahat, saudara. Ya. Nah, saudara, kita lihat yang kedua, ya. Kompromi itu adalah menunjukkan pilihan hidup saudara tidak jelas dan tidak tegas. Sebagai kepala keluarga, engkau tidak jelas dan tidak tegas kalau engkau kompromi. Bapak-bapak, para pria, engkau ada di dunia kerja, tapi engkau bisa diberkati lebih dari yang lain kalau engkau tidak kompromi dengan dunia. Lihat Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia juga dalam lingkungan berhala, saudara. Tidak ada satupun yang menyembah Tuhan. Dan mereka bilang apa? Raja, kami tidak mau makan makanan penyembahan berhala. Izinkan kami hanya makan minum air putih aja sama sayur. Dan setelah diadakan pencobaan selama 10 hari, apa yang didapati, saudara? Mereka lebih sehat, lebih gemuk, dan dikatakan 10 kali lebih pintar daripada para orang pintar di situ, saudara. Daniel sampai 6 masa pemerintahan raja tetap dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari dikatakan 3 kali sehari dia menghadap bait Allah. Dia berdoa. Kalau 1 masa pemerintahan raja bukan singkat-singkat, puluhan tahun, saudara. Bukan kayak kita misalnya 3 tahun, 5 tahun. Itu yang saya katakan, jangan bilang tempat basah, tempat kering. Emangnya banjir. Amin. Tuhan bisa berkati kita di mana saja dan dalam situasi apa saja. Katakan amin. Tetapi engkau harus punya nilai-nilai hidup. Jangan kompromi. Jangan buka celah. Kompromi berbicara pilihan hidup yang tidak jelas dan tidak tegas, saudara. Di dalam kitab di mana Injil
Matius juga dikatakan, Lukas juga dikatakan, pada saat Petrus, mereka ada di dalam bahtera di tengah malam, kemudian ada badai. Mereka melihat, Petrus melihat iman yang berkata itu Yesus. Maka dia katakan apa? Tuhan, seandainya itu engkau, suruh aku berjalan. Kemudian dia berjalan, betul? Pada saat matanya tertuju kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas lautan samudra. Tapi gitu matanya tidak kepada Yesus, tapi dia mulai lihat angin yang kencang, laut. Wah, dia mulai, bisa juga ya ini aku jalan di atas air. Dia langsung apa? Tenggelam. Mata kita tidak bisa stereo. Pada saat Petrus memandang Yesus, dia berkemenangan. Pada saat matanya tidak memandang Yesus, dia jatuh tenggelam. Makanya Ibrani 12 ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan dia, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Kamu tidak akan bisa melihat dunia sekaligus melihat Yesus. Gak bisa, saudara. Ya. Nah, kita lihat ada 3 pilihan hidup yang harus jelas dan tegas. Kita baca Yosua 24 ayat 15 dan 16. Apa dikatakan di sana? Yosua 24 ayat 15 sampai 16. Ya, 1-2 ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Di tengah lingkungan penyembahan berhala dan dunia tidak taat kepada Tuhan, nilai-nilainya adalah engkau harus hidup tegas, tidak kompromi untuk menyembah Allah yang lain selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena nanti seluruh suku bangsa agama akan mengaku dengan lidah, akan bertekuk lutut. Dia mau tidak mau di tahta pengadilan akhirat akan bertemu satu Allah seluruh dunia, yaitu Yesus Kristus. Seharusnya itu akan menyadarkan kita untuk tidak kompromi. Kalau orang tidak gereja, kita pun gak gereja. Gak boleh, saudara. Tapi saudara, pilihlah untuk tidak kompromi menyembah Baal. Yang kedua, Ulangan 30 ayat 19. Bagaimana engkau memilih beribadah, itu yang menentukan engkau memilih berkat atau kutuk. Jadi kalau kita lihat kenapa hidupku tidak terberkati ya, kita harus tanya, pilihan kita sudah benar apa tidak? Mari kita akan baca Ulangan 30 ayat 19. Yuk, 1-2 ya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun. Tuhan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Akulah Alfa dan Omega. Tidak ada Allah yang lain dari sejak awal sampai akhir. Satu-satunya Allah. Tuhan bilang, ketika engkau keluar dan masuk melalui aku, pintunya engkau akan selamat. Jadi saudara, kalau kita nggak selamat, itu karena pilihan kita yang salah. Atau kita ingin tahu firman Tuhan, tapi kita not to be okay melakukannya. Kita dibatasi oleh tembok-tembok, saudara, yang kita bangun sendiri. Kita lihat yang berikut, yang ketiga, Ibrani 10 ayat 37 sampai dengan 39. Ini adalah zaman akhir di mana semua akan digoncang, saudara. Semua akan digoncang.
Ya, ekonomi, sekolah, bisnis, pelayanan, semua digoncang. Tetapi kalau engkau pilih tetap dalam Tuhan, engkau memilih Yesus atau undur darinya, itu pilihan. Ayo, Ibrani 10, 1, 2 ya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menentukan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak. Nah, kompromi berarti kita punya pilihan hidup yang jelas dan tegas. Katakan amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Itulah yang dikatakan jelas dan tegas. Tidak kompromi. Kita lanjut yang berikutnya, saudara. Kita lihat yang ketiga. Kompromi, kalau kita kompromi, sebenarnya ada roh ketidaktaatan dan ketidakjujuran di sana. Betul apa tidak, saudara? Kalau kita kompromi, itu ada roh ketidaktaatan dan ketidakjujuran di sana. Seperti Elia, saudara lihat gambar itu. Bangsa Israel pada waktu itu memang tidak menyangkal nama Tuhan, tapi mereka selalu beribadah kepada Baal-Baal di mana mereka diam, saudara. Ya, nah itu menunjukkan apa? Mereka menjadi tidak taat kepada Tuhan. Berarti dia tidak jujur kepada Tuhan. Kenapa? Dia hanya menyebut Tuhan di bibir, maka dikatakan Tuhan, ibadahmu itu hanya di bibir saja. Tuhan katakan gitu. Karena hatimu menyembah yang lain. Itulah ketidakjujuran. Mari kita akan baca Lukas 6 ayat 13. Di situ jelas dikatakan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa ikut Tuhan tapi ikut setan juga. Nggak mungkin. Karena dikatakan yang satu akan engkau benci, yang satu akan engkau kasihi. Yang satu akan engkau dengarkan, yang satu tidak engkau setia. Ayo kita baca Lukas 6 ayat 13. Come on. Ya, 1, 2 ya. Ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang. Ya, coba selanjutnya. Sorry ya. Berarti ini salah tekan. Ya, kita baca sebentar. Matius 6 ayat 24. Jadi bukan 14. Angka satunya jadi seharusnya angka 2. Sorry, saya salah menuliskan. Matius 6 ayat 24. Ya, mari kita sama-sama 1, 2 ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan bilang kamu gak bisa kalau hatimu melekat kepada uang, kepada Baal. Gak mungkin engkau mengasihi aku, gak mungkin engkau menyembah aku. Nggak mungkin nilai-nilai ibadah itu ada padamu. Nilai-nilai kebenaran firman itu ada padamu. Itu dikatakan, ya saudara. Nah, selanjutnya kita akan lihat yang keempat, saudara. Kompromi menunjukkan sebenarnya kita tidak sungguh di dalam Yesus. Kalau kita kompromi, artinya kita melonggarkan nilai-nilai kebenaran firman Allah untuk dilakukan. Sebenarnya itu sedang menunjukkan kita sedang berselingkuh. Tidak sungguh-sungguh dalam Yesus. Lihat gambar itu saya kasih. Mereka duduk bertiga. Wah, sepertinya si abang sama si kakak saling pelukan. Tapi tangan yang lain pegang lain.
Dia sepertinya seolah-olah it's okay darling, kaulah segalanya, yang lain in the cost. Tapi ternyata tangannya pegang yang lain, saudara. Itulah it's okay but not to be okay. Seolah-olah engkau melayani Tuhan, seolah-olah engkau ada di gereja, tapi setiap hari hatimu diam di tempat yang orang fasik, dalam kumpulan pencemooh, tidak ada pertobatan. Kita seperti itu. Halo? Di sini tidak ada. Semua sudah bertobat. Amin. Sudah dibaptis semua. Ada komitmen yang jelas. Nah, saudara, mari kita akan baca ini ya. 1 Timotius 6 ayat 17. Ya. 1 Timotius 6 ayat 17 apa berkata? 1, 2 ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kaya di sini bukan berarti hanya karena kaya secara jasmani, tapi kita juga, saudara, kita juga semua yang ada ciptaan Tuhan adalah kaya. Tapi bagaimana hatimu melekat atau tidak kepada harta, itu yang dimaksud. Ada sesuatu ikatan engkau dalam hal keuangan, misalnya dalam hal uang. Kita baca Lukas 18 ayat 22 sampai 23. Ayo. Come on. Ya, 1, 2 ya. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Terus ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Nah, terus satu lagi. Iya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukanya orang yang beruang masuk dalam kerajaan. Beruang artinya terikat dengan uang. Ada firman Tuhan yang lain, kalau engkau terikat dan takut kehilangan, justru kamu akan kehilangan. Kalau kamu takut kehilangan uang, uangmu akan hilang. Kalau engkau tidak menguduskan uangmu, uangmu akan dicuri oleh ngengat, dihabiskan oleh maling, dikatakan firman Tuhan bilang. Nah, Yakobus 4 ayat 5, saya berikan gambar ini, saudara. Ini yang dimaksudnya. Bahwa kompromi itu menunjukkan kita tidak sungguh di dalam Tuhan. Ini kondisi hati, saudara. Kalau engkau tidak kompromi terhadap nilai-nilai kebenaran, yang ada di dalam hatimu pasti apa? Salib Kristus, firman Allah, matanya terang melihat, bibirnya memberitakan Injil, bibirnya tidak akan menyakiti orang. Dan lihat di situ dosa di mana? Yang dinampakkan dengan gambar itu, hewan-hewan. Ada kesombongan, ada malas babi, ada apa lagi? Penipu, ular. Di mana posisinya? Di luar. Tetapi pada saat firman Tuhan di luar kehidupanmu, salib di luar kehidupanmu, walau engkau gak nyangkal Tuhan, tetap KTP Kristen, tapi Roh Kudus tidak ada mendiami hidupmu, saudara. Yang mengatur engkau adalah keinginan dagingmu dan teman-teman kumpulan pencemooh ini. Suasana hati kita juga seperti itu. Apa yang di dalam? Lihat, mata rohaninya ditusuk oleh setan untuk tidak bisa melihat firman Tuhan. Lihat di situ, semua bertahta di situ. Betul nggak, saudara? Karena Roh Kudus, firman Tuhan, salib Kristus ada di luar. Jadi saudaraku, kompromi berbicara, kita tidak sungguh dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau bilang kepada jemaat Pergamus. Dan Tuhan bilang apa? Bertobat. Amin, saudara.
Nah, dari sini dikatakan Tuhan, aku tahu di mana kamu berdiam, yaitu di tahta iblis. Tetapi mulai dari ayat 12 sampai 16, berkali-kali Tuhan bilang apa? Aku datang dengan pedang bermata dua. Itu berbicara firman-Nya Tuhan untuk memerangi roh jahat di mana kamu diam. Itu di dalam Wahyu 2 ayat 12, ayat 13, ayat 16. Saudara, bukankah kita juga sekarang di dunia akhir ini sedang diam di tahta iblis? Halo? Sekeliling kita juga banyak orang yang apa, saudara? Menyembah berhala, perdukunan di mana-mana, saudara. Tapi yang akan memberi kemenangan, Tuhan bilang, nih pedang firman Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan yang akan melawan iblis dan roh-roh jahat di mana kamu diam. Nah, masalahnya engkau tidak akan punya pedang karena engkau berdiam di mana. Tadi gambar hati itu. Oke, langsung berikutnya. Dan ketika itu ya saya sebut, saudara sadar atau tidak sadar, ya, saudara mau atau tidak mau, setiap detik dalam hidup kita itu adalah peperangan rohani, spiritual warfare, peperangan rohani, saudara. Itu ada di sebelah sini adalah gambar di mana di jemaat Pergamus itu di dinding kuilnya itu ada gambar di mana dewa dewi itu melakukan peperangan. Sampai sekarang itu ada di, kalau saudara akan ke sana, saudara. Nah, saudara, dikatakan, mari kita akan lihat slide berikutnya. Dalam kitab Daniel 10 ayat 13, Wahyu 12 ayat 7. Ketika engkau berdoa, tapi berdoanya adalah dengan firman Tuhan. Saya pernah mengajarin saudara ya, waktu pribadi dengan Allah, berdoa dengan firman Tuhan. Bahkan saya bagi bukunya, saudara. Itu adalah berdoa di dalam nama Yesus, dan itu adalah kunci engkau memenangkan peperangan rohanimu. Makanya dikatakan, aku datang nih dengan bawa pedang bermata dua. Kalau kita lihat itu berbicara tentang firman Tuhan. Tuhan sedang katakan kepada jemaat Pergamus, walaupun di situ ada ajaran Bileam yang coba menghasut kamu untuk kompromi terhadap nilai-nilai kebenaran, tapi kalau engkau punya nilai kebenaran firman Allah, engkau dapat mengalahkan dia. Pakai pedang firman Allah. Kemudian kita akan lihat ketika kita berdoa. Ini gambarnya, saudara. Jadi kalau saudara berdoa, jangan anggap sepele waktu kita doa sama-sama, walaupun engkau berdoa. Ya, itu terjadi peperangan rohani, saudara. Kalau kita akan baca kitab Daniel, itu dikatakan Mikael dengan pemimpin Mikael, malaikat Tuhan, mengalahkan si iblis, saudara. Ketika engkau doa, angkat tangan. Makanya doa sungguh-sungguh. Makanya Tuhan bilang, kenapa harus doa 1 jam? Karena kalau 5 menit, pikiran kita masih, kompor belum kumatikan. Aduh, hujan. Tapi kalau sudah 1 jam, kita sudah bisa lebih fokus. Makanya waktu doa, doalah dengan rohmu, jiwamu, saudara. Perkatakan firman. Pakai pedang rohmu. Itu yang Tuhan mau bilang kepada jemaat yang di Pergamus. Sampai 3 kali dikatakan pedang roh. Nah, bagaimana kau pedang roh kalau tidak pernah baca Alkitab? Mari kita baca Ibrani 12 ayat 2 dan 3. Dikatakan, marilah kita melakukan kehidupan kita itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Berdoa di dalam nama Yesus, bukan nama yang lain, saudara. Karena Yesuslah yang membawa imanmu kepada kesempurnaan. Amin, saudara. Yuk kita baca, 1, 2 ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan
Bagaimana doamu, saudara? Apakah doamu hanya datang kepada Tuhan pada waktu engkau sedih, pada waktu mau ujian nih, pada waktu ingin memulai bisnis? Doa yang dimaksud adalah engkau harus memperkatakan firman itu, maka engkau akan kemenangan. Misalnya, ketika engkau merasa susah untuk melakukan kebenaran firman Allah, maka kita akan teringat di dalam Wahyu 2, Tuhan, engkau berkata bahwa engkau mengetahui kesusahanku untuk melakukan nilai-nilai kebenaran. Ketika engkau sakit, maka engkau perkatakan, Tuhan, oleh bilurmu yang menyembuhkan penyakitku. Apabila engkau misalnya di dalam beban dan letih lesu, Tuhan, aku datang karena firman-Mu berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Sekarang aku datang Tuhan kepadamu. Firman-Mu berkata, ya Tuhan, kalau aku mendekat kepadamu, maka engkau akan mendekat kepadaku. Engkau menghargakan orang yang remuk hati. Tuhan, aku datang kepadamu. Gitu doa yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah doa yang memperkatakan firman Tuhan. Nah, ketiga ini yang akan membuat kita akan menang. Coba tunjukkan gambar ini. Sama-sama. Firman, doa, ibadah. Sama-sama. Sekali lagi tampilkan ke firman, doa, ibadah. Kita baca Roma 10 ayat 17. Saudara lihat di situ dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 adalah gambaran peperangan rohani hanya bisa kita menangkan kalau kita memakai perlengkapan yang Tuhan kasih, ya. Nah ini, ayo 1, 2 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, nah kita lihat di sini gambar slide selanjutnya. Saudara, Tuhan sedang mengajarkan kepada jemaat Pergamus, kalau engkau ada di lingkungan penyembahan berhala, di dalam lingkungan akhir zaman sekarang ini, engkau akan menang apabila engkau memiliki firman Tuhan. Itu saudara. Karena dikatakan firman Tuhan menopang segala yang ada, Ibrani 12 ayat 3. Makanya kalau engkau karena nggak punya firman, makanya gampang jatuh dalam dosa. Makanya gampang kalah ketika ada pergumulan persoalan, saudara. Ya, karena tidak ada firman, tidak ada doa, dan tidak ada ibadah. Sama-sama firman, doa, ibadah. Ya, lihat firman itu, iman itu seperti tameng, ya, seperti gambar. Untuk menyerang iblis kan dikatakan lawanlah iblis. Jangan kau bilang, ibu tolong, loh Tuhan sudah kasih pedang. Tuhan bilang apa? Lawanlah si iblis, maka dia akan lari. Cuma kalau engkau berkawan, gak mungkin kau perangi dia. Betul apa enggak? Iya. Nah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini kita belajar di mana Tuhan mengajarkan kita untuk tidak kompromi, tapi dengan tegas mengatakan tidak kepada dosa. Sama-sama katakan, aku mau berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran firman Allah. Tidak kompromi dalam situasi apapun, dengan pedang firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Mari kita akan bernyanyi bersama-sama. Ya, saudara yang ingin mendengarkan selanjutnya dari